Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Venezuela mengecam kehadiran kapal Amerika Serikat untuk melakukan latihan militer gabungan dengan Trinidad dan Tobago yang terletak di dekat wilayahnya. Venezuela menyebut latihan militer Washington sebagai bentuk provokasi saat ketegangan kedua negara meningkat. Informasi lainnya, Rusia mengklaim telah melancarkan serangan terhadap 147 infrastruktur di Ukraina, termasuk jalur kereta dan fasilitas energi. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan berhasil menyerang stasiun radar Rusia di Crimea dan merebut 2 permukiman di wilayah timur. Selengkapnya hanya di One News International. I gave you the full results. We had an MRI, and in the machine, the whole thing, and it was perfect. Rusia menilai upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyelesaikan konflik Ukraina patut diapresiasi. Tetapi, Kremlin menegaskan tidak ada jalan pintas dalam mencapai perdamaian. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa niat Trump yang tulus untuk meredakan krisis di Ukraina dan kawasan lainnya diterima dengan positif oleh Moskow. Peskov menekankan, seperti yang berulang kali disampaikan Presiden Vladimir Putin, bahwa kompleksitas konflik Ukraina membuat penyelesaiannya tidak mungkin dilakukan secara cepat. Peskov menjelaskan bahwa negosiasi perdamaian saat ini mengalami penundaan karena Kiev dan sekutunya di Eropa belum menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan pembicaraan. Mengenai kemungkinan pertemuan puncak antara Putin dan Trump, Kremlin menegaskan bahwa pertemuan semacam itu harus dipersiapkan matang dan bukan sekedar dilakukan demi formalitas agar tidak membuang waktu kedua pihak. Untuk itu, kedua presiden telah menugaskan Menteri Luar Negeri masing-masing, Sergei Lavrov dan Marco Rubio, menyiapkan dasar perundingan lebih lanjut. Peskov menekankan bahwa proses tersebut membutuhkan persiapan substansial sebelum negosiasi tingkat tinggi dapat berlangsung. Awal bulan ini, Trump menyerukan penghentian sementara permusuhan di garis depan dan mendorong kedua belah pihak untuk menunda negosiasi hingga saat yang lebih tepat. Menanggapi hal itu, Lavrov menegaskan bahwa Rusia mengutamakan perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, bukan gencatan senjata singkat yang tidak efektif. Putin menyatakan kesediaannya untuk bertemu Trump di masa mendatang, dan Presiden Amerika Serikat menekankan bahwa pertemuan tersebut akan diarahkan pada pencapaian kesepakatan tanpa membuang waktu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington dan Moskow tidak main-main soal senjata nuklir. Menanggapi laporan keberhasilan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik oleh Rusia, Trump menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di atas Air Force One pada Senin 27 Oktober, menekankan bahwa Amerika Serikat juga melakukan uji coba rudal secara rutin dan menegaskan keseriusan Amerika dalam menjaga penjara strategis.
Ia menilai pengumuman Rusia bukan sekedar gertakan, tetapi bagian dari persaingan militer yang nyata. Sebelumnya, pada Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa Burevestnik berhasil menyelesaikan uji coba penerbangan penting. Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, melaporkan hasil uji coba tersebut kepada Presiden Vladimir Putin di hadapan pejabat militer senior, termasuk manuver untuk menguji kemampuan rudal menghindari intersepsi. Trump juga menyinggung langkahnya memindahkan 2 kapal selam nuklir Amerika Serikat lebih dekat ke perairan Rusia, menekankan bahwa jarak yang ditempuh rudal Rusia dalam uji coba mencapai 8.000 mil. Ia menilai uji coba itu tidak tepat waktu, mengingat perang yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat, kini hampir memasuki tahun keempat dan menekankan fokus seharusnya pada penyelesaian konflik. Burevestnik sendiri menggunakan reaktor nuklir mini, mampu terbang dalam jangka waktu lama, bahkan berbulan-bulan, dan menyerang dari arah yang sulit diprediksi. Sistem ini lebih kecil dan lebih murah dibanding rudal balistik antar benua konvensional, dengan kemampuan memperkuat penjara strategis Rusia setelah mulai dioperasikan. Rusia melaporkan pada Minggu bahwa mereka melakukan operasi militer terhadap sejumlah target infrastruktur kereta api di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Ukraina merilis laporan terpisah dengan menyebut pasukannya menyerang stasiun radar Rusia sebagai bagian dari perkembangan terbaru konflik yang kini memasuki tahun ketiga. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menyerang 147 lokasi di Ukraina, termasuk jalur kereta yang digunakan untuk mengirim senjata ke Donbas. Serangan Rusia juga disebut menargetkan fasilitas energi, bengkel produksi dan peluncuran drone, serta gudang perahu tak berawak. Rusia mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil menjatuhkan 3 bom udara terpandu serta 116 drone bersayap tetap. Di pihak lain, militer Ukraina menyatakan pasukan mereka merebut kembali 2 permukiman di arah Ocheretino, wilayah timur negara itu. Pertahanan Ukraina melaporkan pasukan khusus bernama Hantu berhasil menembus sistem pertahanan Rusia di Crimea.
Mereka menggunakan drone untuk menyerang 3 stasiun radar dan 1 kapal pendarat di wilayah tersebut. Venezuela mengecam kehadiran kapal perang Amerika Serikat untuk melakukan latihan militer gabungan dengan Trinidad dan Tobago yang terletak di dekat wilayahnya. Venezuela menyebut latihan militer Washington tersebut sebagai bentuk provokasi saat ketegangan kedua negara meningkat. Otoritas Venezuela, seperti dilansir AFP, juga mengeklaim pihaknya telah menangkap sejumlah tentara bayaran terkait Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) di wilayahnya. Dalam pernyataannya, otoritas Caracas menambahkan bahwa mereka telah menangkap sekelompok tentara bayaran terkait CIA yang dituduh melancarkan serangan bendera palsu yang dapat meningkat menjadi konfrontasi militer besar-besaran. Pernyataan itu dirilis Venezuela setelah salah satu kapal perang Amerika Serikat USS Gravely telah berlabuh di Port of Spain, ibu kota Trinidad dan Tobago, Minggu 26 Oktober 2025. Kapal perang Amerika Serikat itu dikerahkan untuk mengikuti latihan gabungan dengan militer Trinidad dan Tobago yang digelar di dekat lepas pantai Venezuela. USS Gravely dijadwalkan akan tetap berada di negara kecil di kawasan Karibia tersebut hingga Kamis 30 Oktober 2025 mendatang, saat kontingen marinir Amerika Serikat melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal. Latihan gabungan tersebut merupakan bagian dari kampanye militer yang gencar dilakukan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza yang beranggotakan sekitar 5.000 personel tampaknya tak akan melibatkan Turki. Hal tersebut diperkirakan karena Israel menegaskan keberatan atas partisipasi militer dari Turki dalam misi tersebut. Sinyal Israel tak ingin Turki terlibat dalam pasukan perdamaian di Gaza telah diberikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak pekan lalu. Ketegangan diplomatik di antara kedua negara kembali menguat di tengah konflik Gaza yang masih berlangsung. Meski sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan hubungan, perang terbaru ini membuat jarak di antara keduanya semakin lebar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikenal vokal mengkritik operasi militer Israel, baik serangan udara maupun darat yang menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Sementara di sisi lain, pemerintah Israel menilai Erdogan memiliki kedekatan dengan kelompok Hamas.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut pasukan penjaga perdamaian Gaza nantinya harus terdiri dari negara-negara yang membuat Israel merasa nyaman. Pasukan multinasional dibentuk untuk mencegah kekosongan keamanan setelah Israel menarik pasukannya dan proses rekonstruksi Gaza dimulai. Sebelumnya, pemerintahan Trump diketahui telah menjajaki dukungan dari sejumlah negara Arab dan Muslim untuk ikut berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian di Gaza. Dalam rapat kabinet di Yerusalem, Netanyahu menegaskan bahwa hanya Israel yang berhak menentukan negara mana saja yang boleh bergabung dalam pasukan internasional di Gaza. Thailand dan Kamboja menandatangani kesepakatan damai untuk menghentikan permusuhan di wilayah perbatasan yang disengketakan. Dibantu mediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian semua aksi militer, pembebasan tentara Kamboja yang ditahan, serta pengerahan pengamat ASEAN termasuk Malaysia untuk memastikan perdamaian berjalan. Trump menekankan bahwa kesepakatan ini dapat menyelamatkan banyak nyawa dan membantu membangun masa depan yang aman bagi kawasan. Perjanjian ditandatangani oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Hun menyebut kesepakatan sebagai indikasi kesediaan kedua negara untuk mematuhi deklarasi bersama. Sementara Anutin menegaskan komitmen Thailand untuk mengimplementasikan kesepakatan secara penuh dan membangun kembali stabilitas serta kepercayaan di perbatasan. Trump juga mengumumkan rencana perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan Kamboja dan perjanjian mineral penting dengan Thailand yang menurutnya akan diperkuat melalui perdamaian yang terjaga. Latar belakang kesepakatan ini muncul setelah bentrokan militer pada Juli lalu yang menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu mengungsi. Sebelumnya, Trump telah menengahi gencatan senjata fase pertama yang menjadi dasar deklarasi perdamaian saat ini. Acara penandatanganan dilakukan setelah penyesuaian jadwal akibat wafatnya Ibu Suri Thailand. Trump hadir di Kuala Lumpur disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan anggota kabinet. Meskipun terdapat demonstrasi anti-Trump, Presiden Amerika Serikat tetap melanjutkan agenda KTT ASEAN, termasuk pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota. Kunjungan ini menandai pertama kali Trump hadir di Malaysia selama masa jabatannya yang kedua. Dan menekankan perannya dalam mendorong perdamaian serta kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Rekaman video dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja memperlihatkan pasukan setempat mulai memuat tank ke truk militer pada Minggu malam. Setelah tercapainya perpanjangan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja di Malaysia yang turut dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Pertahanan Kamboja melalui juru bicaranya Meli Sucheata menyatakan bahwa sebagai bentuk komitmen pada perjanjian perdamaian baru, mereka telah memulai tahap pertama penarikan sebagian pasukan pada pukul 21 waktu setempat. Kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari gencatan senjata yang dicapai 3 bulan lalu setelah Trump mendesak kedua negara menghentikan konflik dengan ancaman menunda pembicaraan perdagangan masing-masing dengan Amerika Serikat. Sebelumnya kontak senjata berat antara kedua negara pecah dan berlangsung selama 5 hari. Pertukaran serangan roket dan artileri itu menimbulkan korban jiwa dan memperburuk ketegangan perbatasan. Sedikitnya 48 orang tewas akibat pertempuran tersebut. Sekitar 300.000 warga juga terpaksa mengungsi sementara, menjadikannya salah satu konflik paling serius dalam sejarah terbaru kedua negara. Rusia dilaporkan memperkuat kekuatan mereka di pangkalan-pangkalan yang berada di lingkar Arktik. Norwegia, negara pendiri NATO, bahkan menuding peningkatan kekuatan militer Rusia itu, termasuk senjata nuklir yang diarahkan ke Amerika Serikat. Sebagai informasi, hubungan antara Moskow dan Barat memburuk pada Februari 2022. Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militernya untuk melakukan invasi penuh ke Ukraina. Invasi yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus ini memicu perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Minggu ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembatalan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump menyatakan dia tidak ingin pertemuan yang sia-sia dengan Putin di Budapest. Menteri Pertahanan Norwegia, Sandvik, membahas situasi militer Rusia dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris The Daily Telegraph. Lalu ia mengatakan Rusia sedang membangun di Semenanjung Kola, tempat salah satu gudang senjata nuklir terbesar di dunia. Senjata-senjata itu tidak hanya diarahkan ke Norwegia, tetapi juga ke Inggris dan melintasi kutub menuju Kanada dan Amerika Serikat.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.